Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat TV Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menyaksikan acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Insya Allah selama beberapa menit ke depan bersama saya Randi Kurniawan, Cahaya Kolbu Berlian hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa sahabat-sahabat TV Ramadan. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita mendengarkan beberapa tausiah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Dan pada Ramadan tahun ini kita masih dihadapkan pada kondisi di mana bumi sedang mengalami pandemi, dan wabah atau pandemi ini cukup mengganggu aktivitas kita dalam berbagai bidang ya, terutama kita yang sebagai pelajar. Dan saya di sini mau bercerita kepada teman-teman mengenai bagaimana semangat para sahabat-sahabat yang dulu ikut serta dalam perang Badar, yang mana terjadi pada bulan Ramadan. Dan pastinya para sahabat waktu itu yang mengikuti perang Badar sedang melaksanakan puasa. Dan betapa hebatnya kala itu para sahabat-sahabat yang memperjuangkan Islam di jalan Allah. Mungkin kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat kala itu melakukan peperangan dalam keadaan sedang berpuasa. Apalagi kondisi peperangan saat itu berada di padang pasir, dan tidak hanya itu, pasukan Rasulullah pun hanya berjumlah 300 orang, dan kaum musyrikin itu berjumlah 1000 orang. Karena semangat dan keyakinan kepada Allah, walaupun ketika itu dalam perang Badar pasukannya Rasulullah hanya berjumlah 300 orang dan memiliki unta dan peralatan perang yang sedikit, tapi dengan keyakinan kepada Allah tidak menutup kemungkinan Allah memberi kemenangan bagi pasukannya Rasulullah dalam perang Badar. Dan teman-teman, kita harus ketahui bahwa luar biasanya Rasulullah beserta para sahabat yang mengikuti perang Badar kala itu dalam keadaan yang walaupun sedang berpuasa, dalam kondisi yang pastinya sangat lelah,
di padang pasir pula. Mungkin kita bisa bayangkan betapa luar biasanya perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Yuk kita targetkan pada bulan suci Ramadan ini kita banyak membaca buku, terutama buku-buku mengenai bisa itu sejarah, tentang Islam atau apapun itu ya. Asalkan kita punya target nih membaca buku di bulan Ramadan ini mau berapa buku, nah gitu. Terus bisa juga dengan kita membantu orang tua, daripada di bulan Ramadan ini kita berpuasa berlemas-lemas dan tidak produktif ya teman-teman. Lebih baik kita membantu orang tua, dan pastinya di lingkungan kita banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama kita mau bangun dan berusaha ya teman-teman. Dan ayo upayakan Ramadan kali ini menjadi pelatihan untuk diri kita menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian sharing dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqu. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Allah itu maha baik. Allah itu baik. Kita diberi kesehatan, kita diberi harta yang berlimpah, kita diberi tanah yang luas, diberikan usaha yang sukses. Itu semua kebaikan Allah. Tetapi jika kita hanya berpatokan kebaikan Allah pada itu saja, itu terlalu sempit. Karena sejatinya kebaikan Allah mencakup semua aspek, mencakup semua makhluk hidup, mencakup semua yang ada di dunia ini. Ikan hidup di laut dilengkapi dengan insannya. Burung bisa terbang dilengkapi dengan sayapnya. Seperti itulah kebaikan Allah. Maka pada pertemuan kali ini, mari kita renungkan. Mari kita sama-sama lihat kebaikan Allah dari sisi yang lain. Harta yang banyak juga merupakan kebaikan Allah. Kesehatan pun, betul, itu merupakan kebaikan Allah. Tapi mari kita lihat kebaikan Allah dari sisi yang berbeda, dari sisi non-material. Nabi SAW bersabda, Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Yang artinya 4 perkara, barang siapa yang mendapatkan 4 perkara tersebut, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Artinya, yang selama ini kita pandang baik di dunia belum tentu baik di akhirat. Yang mana yang 4? Yang pertama, qalban syakiran, adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur merupakan hati yang luas. Ketika hati kita terasa luas, kita akan pandai untuk bersyukur, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Berbeda halnya dengan hati yang sempit. Ketika hati kita sempit, ini ada 2 cirinya. Yang pertama, dia tidak pandai bersyukur. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. Ketika kita tidak pandai bersyukur, meskipun harta kita banyak, tanah kita luas, usaha kita maju, kita tidak akan merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parahnya, ketika kita mempunyai hati yang sempit, kita akan muncul rasa iri, rasa dengki. SMS kalau kata orang sekarang ya, kalau kata anak zaman sekarang itu SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah.
tetangganya beli motor, dia yang demam. Tetangganya beli mobil, dia yang sakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia tersiksa oleh perasaannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, lisanan dzakiron. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah, ciptaan Sang Maha Pencipta, kita selalu ingat siapa yang menciptakan sesuatu tersebut. Kita melihat gunung, ingat Allah. Kita melihat lautan, ingat Allah. Kita melihat hamparan pasir, gurun pasir, kita ingat Allah. Bahkan hal sekecil ini pun dalam Islam sudah dianjurkan. Ketika kita mulai pekerjaan, senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah. Ketika melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan Masya Allah. Bahkan ketika kita akan membuat suatu janji, kita dianjurkan mengucapkan Insya Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga, badan yang sabar ketika menerima cobaan. Hadirin rahimakumullah, pemirsa sekalian, bahwa sejatinya hidup kita ini penuh dengan cobaan. Dalam satu keterangan dijelaskan bahwa cobaan ini tidak hanya berupa sesuatu yang buruk saja, tetapi sesuatu yang baik juga bisa jadi itu merupakan suatu cobaan. Kaya cobaan, miskin cobaan, sakit cobaan, sehat pun cobaan. Ketika kita miskin, terkadang ada orang ketika miskin dia menjadi hamba Allah. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, semuanya rajin. Tetapi apa? Ketika dia kaya, dia menjadi hamba dunia, dia menjadi hamba harta. Ketika dia sudah menjadi orang yang kaya bergelimangan harta, dia ibadahnya dilalaikan, sedekahnya jarang, seperti itu. Akhirnya apa? Dia lebih menuhankan hartanya, seperti itu. Maka di sini perlu kita renungkan bahwa sejatinya ujian, cobaan itu tidak hanya berupa hal yang buruk saja, tetapi sesuatu yang baik pun bisa jadi cobaan untuk hidup kita. Karena ujian ini perlu dalam hidup kita, dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Ibarat sebuah pohon. Ketika sebuah pohon semakin tinggi, maka angin pun akan semakin kencang menerpa pohon tersebut. Begitulah dengan kehidupan kita. Ketika kita berusaha menjadi yang lebih baik, maka akan datang cobaan yang lebih hebat. Seperti itu. Yang terakhir, wa zaujatan sholihatan, yaitu istri yang sholihah. Istri yang sholihah tentunya dambaan semua kaum Adam. Karena banyak riwayat yang menjelaskan bahwa istri yang sholihah merupakan dambaan bagi kita semua. Karena sejatinya di balik lelaki yang kuat terdapat perempuan yang hebat. Ya. Mungkin dari keempat hal yang tadi saya jelaskan, mudah-mudahan di momen bulan Ramadan ini, di momen bulan suci Ramadan ini, semoga kita selalu diberkati oleh Allah dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kun masofa wa damakadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi bisa menambahkan ilmu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam acara ini.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.